warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita bertemu lagi di pagi hari yang cerah ini. Sampai sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran IPA. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Kok kurang semangat ya, padahal masih di pagi hari. Ayo coba lagi, bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, berarti kamu semangat sekali. Berarti semangat juga untuk menerima pelajaran hari ini ya. Tetapi sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita harus membaca doa. Supaya apa? Agar ilmu yang nanti kalian terima dapat bermanfaat ya. Coba ketua kelasnya siapa? Mas Aska, dipimpin doanya bersama-sama. Ayo nah. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi hamhuma kama rabbayani shaghira. Sadaqallahul-azim. Sudah siap dibuka mana bukunya? Kita hari ini akan belajar bab 5 topik B. Mengapa kita perlu makan dan minum? Perlu nggak kita makan dan minum, anak-anak? Kenapa kira-kira kok kita ini perlu makan dan minum? Itu nanti akan disampaikan lebih jelasnya, lebih detailnya oleh kakak siapa ini? Kak Dira. Sudah tahu semuanya ya tentunya sama Kak Dira. Oke, dari Dika saya cukupkan sekian. Silakan dilanjutkan oleh Kak Dira. Hari ini kita akan belajar tentang bab 5 tentang bagaimana kita hidup dan bertumbuh. Topik C yaitu mengapa kita perlu makan dan minum. Sekarang dibuka halaman 8. Ya. Sebelum itu mau tanya, kemarin ini sudah belajar tentang apa? Tentang topik A. Sistem pernapasan. Ada apa aja kemarin? Ada organ pernapasan apa aja? Kita sudah belajar tentang sistem pernafasan, jadi sekarang kita belajar sistem pencernaan. Jadi tujuan kita belajar sistem pencernaan yaitu yang pertama kita dapat sekalian yang dapat mendeskripsikan organ pencernaan dengan baik. Lalu berikutnya kalian bisa mencari tahu gangguan pada manusia dan organ pencernaan ya. Terus yang terakhir yaitu mengidentifikasi manfaat makanan dan minum. Kita masuk pada pembelajaran teks yang dahulu ya. Jadi clue-nya adalah jangan lihat tapi dengarkan. Sekarang clue-nya apa? Jangan lihat tapi dengarkan. Ya. Jangan dilihat tapi dengarkan. Kepala, hidung, mulut, tangan,
Jadi kalau kalian tidak makan, biasanya itu kalau kekurangan makanan, kalian itu sebenarnya itu sakit. Nanti kecil terus. Ada yang pernah lihat orang yang kecil terus. Nah, itu kekurangan makanan ya. Fungsinya apa? Lalu berikutnya sebagai fungsi tubuh. Jadi kalau kita tidak makan, organ tubuh kita itu tidak dapat menyerap energi. Kayak makanan semuanya itu nanti masuk ke dalam darah, bola darah, makanya kita bisa bergerak, bisa melakukan aktivitas. Lalu berikutnya imunitas. Imun kita tergantung pada makanan kita. Apa yang kita makan itu akan mempengaruhi imunitas kita. Seperti kalau kita kebanyakan makan wortel, apa kira-kira yang matanya akan sehat. Tapi kalau kita sering makan cilok, kira-kira apa ya manfaatnya? Mungkin akan banyak dalam obesitas ya. Berikutnya keseimbangan cairan. Jadi elemen pada tubuh kita itu setengahnya itu adalah cairan. Kalau kita tidak minum, tidak makan, kemungkinan kita akan dehidrasi dan meninggal. Berikutnya adalah kesehatan mental. Ada beberapa penelitian bahwa kesehatan mental dari manusia itu juga dipengaruhi oleh makanan. Jadi kalau kita makan makanan yang sehat, mental kita juga akan menjadi sehat. Lalu berikutnya kualitas hidup. Kualitas hidup itu seperti kaya miskinnya kita itu juga bisa dipengaruhi oleh makanan. Kalau kita makan makanan yang tidak sehat, kemungkinan organ tubuh kita kan menjadi lemah dan sakit ya. Sakit itu kan perlu biaya ya. Makanya kita harus makan makanan yang sehat agar kita tidak mengeluarkan biaya yang sangat. Lalu berikutnya apa saja makanan sehat itu? Ya terus? Yang pertama itu kandungan karbohidrat. Ada di beras, roti, jagung, itu biar ya. Itu mengandung karbohidrat. Jadi karbohidrat itu biasanya itu mengandung gula. Jadi kalau kita semangat, biasanya kita makan nasi. Itu manis-manis. Makanan yang manis-manis itu karbohidrat. Tapi jangan kebanyakan makan karbohidrat ya. Kita harus makan sayur-sayuran. Biasanya sayur-sayur itu mengandung vitamin, ya. Terus berikutnya ini buah-buahan. Buah-buahan juga mengandung vitamin. Lalu berikutnya ini protein ya, ada ikan, ada telur. Ya ini yang hewan-hewan itu mengandung protein. Lalu jangan lupa minum air putih dan susu. Bagaimana jika kita tidak makan makanan yang sehat? Sakit itu merupakan gangguan pencernaan. Karena kita tidak makan makanan yang sehat, akan terjadi apa? Diare, mah, batu air pedut, sembelit, tungkak lambung, dan masih banyak penyakit-penyakit karena sistem pencernaan kita. Diare, karena apa sih diare itu? Diare itu biasanya kalau yang diare itu apa? Mencret ya. Nah, mencret atau diare ini biasanya itu dikarenakan virus atau bakteri yang menyerang organ pencernaan kita. Akhirnya feses yang dikeluarkan itu menjadi cair. Lalu berikutnya apa? Ada yang punya refleks. Ya, biasanya apa itu gangguan pada sistem organ lambung. Jadi kita kena menikmat karena lambung kita itu mungkin karena terjadi sifat asam, misalnya yang asam-asam. Karena lambung itu mempunyai zat yang asam. Jadi kalau asam ketemu asam, itu nanti akan saling bertabrakan, membuat luka pada lambung. Akhirnya sakit lambungnya, itu akan menjadi penyakit mah. Lalu berikutnya batu efek. Batu efek ini nanti akan berpengaruh pada hati. Lalu sembelit, ada yang sembelit. Gak bisa BAB ya. Ini karena kekurangan cairan tubuh kita. Jadi kalau kita makan, kita
ini masuk pada kerongkongan, masuk ke mana? Lambung. Di lambung ini nanti dicerna. Masuk ke mana? Usus halus ini yang ya. Usus halus ini adalah organ pencernaan paling panjang. Di sini penyerapan gizi dari makanan ini akan masuk kepada usus halus. Setelah usus halus kita masuk kepada usus besar. Usus besar ini juga penyerapan terakhir pada proses pencernaan. Jadi setelah itu di sini mau ke rektum. Di rektum itu hanya tersisa makanan yang sisa makanan yang dari penukaran tubuh. Jadi kalau kita makan makanannya itu harus yang sehat. Kalau tidak sehat itu akan terbuang sia-sia. Setelah masuk ke dalam usus besar nanti berkumpul di rektum. Rektum ini nanti menjadi persinggahan terakhir sisa-sisa makanan. Nanti di rektum ini mengirimkan sinyal kepada otak. Nanti kalau mau BAB, nanti kan akan merasa mulus ya. Itu adalah sinyal otak. Dimana rektum itu sudah penuh. Akhirnya dikeluarkan di mana? Akan masuk ke, akan keluar ke setelah kita belajar tentang proses apa tadi? Pencernaan kita kelompokan ya. Tadi Ibu sudah membahas kelompoknya. Jadi untuk kelompok pertama absen 1 yang tidak masuk absen berapa? 16. 17. Ya. Absen 1 berapa? Absen 1, absen 10, absen 14, 16, 20. Silakan. Ayo silakan masuk ke depan kelompok 1. Absen 7, 9, 13, 18, 22. Kelompok 2 ya. Kelompok 3 absen 2, 4, 12, 15, 19 sama 16. Oke. Jadi kelompok 4 absen 3, 5, 11, 17 gak ada ya, 21. Sekarang kumpul di ini ya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, 3, 4.
jelaskan itu. Gambar boleh. Malah mau dulu baru merokok.
Nah, sekarang kalian presentasi untuk
Sampai satu paru salam doa. Setelah kita baca tentang mengapa kita perlu makan dan minum, ada yang mau bertanya? Sudah paham semua? Ya. Sekarang Ibu tunjuk satu anak ya untuk menyimpulkan pembelajaran depan ya. Ini Mas Bayu. Ya, silakan dijelaskan tadi kita sudah baca. Ya, ada apa aja bantu beri tepuk tangan. Nah, kembali ke tempat masing-masing ya. Terima kasih sudah mengikuti belajar pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri untuk motivasinya. Nah, ini motivasinya dari kiai saya, Profesor Dr. Kiai Asep Syahrul MA. Beliau pernah berpesan bahwa untuk kesuksesan itu ada 7. Yang pertama, dua mu'adobah. Jadi kita harus bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu. Jangan setengah-setengah ya. Lalu yang berikutnya, yang kedua, yaitu taklil mudah, yaitu makan sedikit. Jangan terlalu banyak makanan. Ketiga, mudawan untuk selalu menjaga wudhu dimanapun kalian berada. Lalu yang berikutnya, salat malam, salatul lail. Lalu berikutnya, qiraatul Qur'an. Selalu membaca Al-Quran. Kalian Quran sudah balik ya, sudah bisa, sudah kelas 5. Membaca Qurannya yang belum hafal ya sudah dihafalkan. Jangan lupa membaca Quran. Nanti jangan biasa dihafalin. Berikutnya, setelah baca Quran, itu kartu mas, jauhi maksiat. Jadi kita itu kan hidup itu kembali kepada Allah. Jadi maksiat itu akan mendapatkan dosa. Jadi dijauhi ya maksiat. Dan yang terakhir itu jajan di luar. Kalau bisa hindari jajan